Halo Ibu. Salam. Halo. Mari silakan masuk. Isi kita dulu Ibu. Salam. Halo Ibu. Silakan duduk. Di sini Ibu. Ya. Kasih Bu. Silakan duduk. Baik Ibu, kasih. Sama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Tuhan kabar ibu kabar. Baik. Saya datang di sini ada kendala. Tidak ada Ibu. Saya ada macet. Untuk sekarang oke, berhubung ini pertemuan awal kita, jadi ibu akan memperkenalkan ibu. Jadi ibu namanya Lawali Kesana, asalnya dari Sore. Ibu minta juga akan memperkenalkan nama dan Baik Ibu. saya mau memperkenalkan. Perkenalkan saya Dina Oban Desa Dipanggil dari Solo. Jadi kami dari Sore. Oke. Perkenalkan nama saya Menteri asal dari Solo. Oh, kamu juga dari Sore. Iya Ibu. Apa? Perkenalkan nama saya Dede yang semangat biasa dipanggil asalnya dari Padang. Lengkapkan. Perkenalkan nama saya Dede Selasa asal dari Solo. Oke, jadi dari Sore. Jadi sebelum mulai proses kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan dan doanya akan dipimpin oleh ibu sendiri. Apakah siap? Siap Bu. Jadi masing-masing dengan sikap doa yang benar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengurangi rasa canggung adik-adik, karena ini baru awal pertemuan kita, ibu ada games untuk kita. Apakah adik-adik bersedia untuk bermain games bersama ibu? Bersedia Bu. Oke, jadi games ini namanya aku bersyukur karena, jadi gamesnya namanya aku bersyukur karena. Jadi ibu akan menjelaskan langkah-langkah games tersebut. Jadi jika ibu berkata aku bersyukur karena, nanti adik-adik menjawab atau melanjutkannya sesuai dengan rasa syukur yang adik alami hari ini. Bisa? Saya Bu. Oke, dimulai dari ibu ya. Saya bersyukur karena hari ini adik-adik telah datang di sini. Dilanjutkan. Selamat. Ya sudah. Baik. Saya bersyukur karena hari bertemu dengan teman-teman. Oke, baik. Saya juga bersyukur karena ini hanya bisa. Oke, baik. Saya bersyukur karena hari ini kita bertemu. Karena saya bersyukur karena saya masih diizinkan hidup sampai saat ini. Amin. Oke. Jadi tujuan games ini untuk membangun rasa nyaman kita antara kedua dan anggota kelompok. Jadi semoga mengurangi rasa canggung adik-adik dan dapat membangun rasa nyaman. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok. Terus adik-adik tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke. Belum. Baik, silakan. Proses
jadi yang tadi dikatakan oleh Dr. Debbie itu benar. Jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang lebih profesional atau guru BK kepada murid atau klien yang membutuhkan solusi atas masalah tersebut. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan lagi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama batasan waktu, yang kedua asas dalam konseling kelompok, dan yang ketiga adalah norma. Jadi ibu juga akan menjelaskan peran ibu sebagai ketua kelompok di sini dan peran anggota kelompok. Jadi peran ibu di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama peran ketua kelompok, yang kedua peran anggota kelompok, yang ketiga batasan waktu, yang keempat asas konseling kelompok, dan yang kelima adalah norma dalam konseling kelompok. Yang pertama peran saya di sini saya perannya membuat dan kelompok, kemudian memandu jalan sesi konseling tersebut agar berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Yang berikut adalah peran anggota kelompok. Jadi peran anggota kelompok yang pertama menghadiri sesi secara teratur dan tepat waktu, berbagi pengalaman dan perasaan secara terbuka dan jujur, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, dan menawarkan dukungan dan dorongan. Kemudian tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok kita ini yang pastinya untuk membantu mencari solusi atas masalah yang menjadi alami. Paham? Oke. Yang berikut adalah batasan waktu. Jadi biasanya ibu melakukan proses konseling itu 8 minggu dan dalam minggu 1 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan hanya 45 menit. Apakah adik-adik dapat mengikutinya? Oke, baik. Kemudian kita akan membahas tentang asas. Jadi dalam konseling kelompok ada asas-asasnya. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu berarti informasi yang dibagikan dalam kelompok ini harus dirahasiakan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak lain atau pihak luar. Kemudian asas kesukarelaan. Tadi ada di sini ada paksaan atau sukarela. Kemudian asas keterbukaan. Jadi adik-adik, ibu harap agar semua anggota kelompok didorong terbuka dan adik-adik paham. Oke, jika adik-adik sudah paham, adik-adik juga sudah setuju dengan norma yang berlaku, kita akan melanjutkan pada pembahasan kita. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam proses menyelesaikan masalah adik-adik. Itu ibu akan menanyakan masalah adik-adik. Siapa yang mau menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Saya ibu kalau saya punya masalah itu saya mau seperti itu. Oh, adik-adik biasa suka balas sekolah. Saya suka putus cinta. Kalau sih sulit. Oke, baik. Jadi kan ibu sudah menjelaskan alami dan yang perasaan, ada yang berat, ada yang ringan ya. Oke, jadi sekarang siapa yang bersedia masalahnya kita selesaikan. Adik-adik sebelum kita masalah Pandi,
Ibu menyampaikan bahwa di sini kita akan sama-sama memberi pendapat, solusi, atau mungkin pengalaman kepada adik kami. Jadi Ibu tidak kesimpulan sendiri, jadi ada saran dari adik. Apakah adik mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi adik Fandi dapat adik menjelaskan masalah yang Ibu yang saya buat ibunya, saya sering sekolah itu karena pertama ibu saya tidak suka dengan pelajaran. tidak suka dengan mata pelajaran. Iya, contoh ke pelajaran matematika ibu, kalau saya masuk di seksi ini ketemuan pintu di sentuh dan itu jadi ke jam matematika ibu Sering bolos karena tidak suka mata pelajaran. Apa dulunya atau dia paksa belajarnya dia memaksa itu memaksa jadi dia kata saya paham apa dia paksa harus bisa gitu. Saya otak selalu aku itu. Jadi setiap kali jam pelajaran matematika saya bolos. Sekarang kita disediakan dari adik semua untuk memberikan saran, mungkin dari pengalaman teman-teman kepada teman kalian kami terkait perilakunya. Kira-kira saran apa yang dapat teman-teman silakan Sebaiknya katakan dia harus banyak belajar supaya dia bisa mengikuti mata pelajaran tersebut. Oh, jadi banyak belajar. Oke, dari kanan nanti katakan dia harus banyak belajar. Baik, siap. Kalau dari kakak ini Dari beta mungkin beta akan kembali usaha apa yang sudah telah relevan dilakukan. Tidak pernah ada usaha saya. Tidak. saran dari kakak ini Kalau saran dari beta, jika kita tidak mencintai mata pelajaran, kita tidak akan. Tujuan adik kan belajar, kita sama-sama belajar gitu. Itu mau Menurut saya Fandi harus lebih menyesuaikan supaya dapat naik kelas begitu. jadi menyesuaikan itu artinya nanti mungkin tidak akan menyesuaikan belajar Supaya bisa dapat naik kelas begitu. Oke, baik. Jadi tadi adik Fandi sudah mendengarkan saran dari teman-teman. Jadi yang disimpulkan teman adik-adik tadi itu dapat disimpulkan bahwa jika ini seperti yang tadi dikatakan oleh Adresi bahwa jika ingin menyukai mata pelajaran tersebut, adik harus belajar menyukainya seperti itu. Siap. Apakah adik dapat menerima saran dari ibu dan teman-teman? Terima ibu. Oke. Jika adik terima, dapatkah adik simpulkan apa yang tadi sudah adik dengar melalui proses konseling kelompok kita? Baik ibu. Jadi tadi saya sudah mendengar teman-teman dari masukan dan juga ibu. Jadi dengan sendirinya saya akan berubah untuk bisa mengikuti pelajaran matematika dan saya janji saya tidak akan boros lagi. Oke, bagus. Baik, karena rasa adik sudah cukup paham dan sudah menemukan solusi atas masalah yang adik alami. Waktu kita sudah hampir habis, jadi
proses kegiatan konseling kita akan dilanjutkan lagi pada minggu berikutnya. Tolong adik-adik menginformasikan kepada ibu bisa via WA, chat singkat, agar ibu dapat meluangkan waktu agar kita melakukan proses konseling kita selanjutnya. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia Ibu. Oke, baik. Jadi karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Dan doa itu akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekian. Terima kasih sudah mau datang kepada Baik, terima kasih Ibu.